Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Shadaqallahul azim. Puja, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam mudah-mudahan tetap tercurah limpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, atba'ut tabi'in hingga kita sekalian. Mudah-mudahan dengan wasilah pengajian ini kita semua diakui menjadi umatnya dan nanti mendapatkan syafaatul ulama dari beliau. Salawat beserta salam mudah-mudahan tetap tercurah limpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, atba'ut tabi'in hingga kita sekalian. Selanjutnya mudah-mudahan segala perjuangan, pengorbanan yang telah kita curah limpahkan demi menuju tempat pengajian ini mudah-mudahan menjadi wasilah. Yang pertama, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, segala maksud baik kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, mudah-mudahan segala amaliyah yang kita laksanakan malam hari ini menjadi amal soleh, menjadi mutiara-mutiara ibadah yang akan menjadi saksi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala tatkala Allah menghitung amal-amal kita, tatkala Allah menimbang kebaikan keburukan kita. Mudah-mudahan amaliyah ini menjadi penambah poin-poin kebaikan kita. Mudah-mudahan pengajian ini menjadi pemberat amal kebaikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak ahli pengajian rahimakumullah, bahasan kita masih seputar takwa. Takwa itu menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Orang yang menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, itulah orang yang takwa. Namun tentu saja disesuaikan dengan kadar kemampuannya. Makanya kata Allah, wattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah dengan kemampuan kalian. Tetapi tentu saja kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhtiar ngaji kita, ikhtiar ta'lim kita, ikhtiar doa kita, ikhtiar segala macam yang kita laksanakan setiap pengajian. Mudah-mudahan nilai-nilai ketakwaan kita betul-betul sama persis mirip apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu takwa yang sebetul-betulnya.
Kembali saya tulis ya, takwa menjalankan perintah Allah. Menjauhi, bahkan bukan hanya menjauhi, tidak melakukan larangan Allah. Berkaitan dengan perintah Allah, sudah banyak perintah-perintah Allah yang kita ketahui. Tetapi dari sekian banyak perintah Allah yang kita ketahui, mungkin hanya beberapa persen saja yang mampu kita laksanakan saat ini. Tetapi ke depan kita berharap semuanya kita diberikan oleh Allah kekuatan untuk sedikit demi sedikit melaksanakan seluruh perintah Allah itu sesuai dengan hakikatnya. Karena setiap perintah itu memiliki tujuan. Salat memiliki tujuan, zakat memiliki tujuan, haji memiliki tujuan, ibadah sosial memiliki tujuan. Maka ketika perintah-perintah Allah yang disebutkan tadi sudah sampai pada tujuannya, maka itu artinya kita sedikit demi sedikit membangun ketakwaan. Karena itu adalah material-material untuk membangun ketakwaan. Salat yang sempurna adalah material untuk membangun ketakwaan. Puasa yang sempurna adalah material untuk membangun ketakwaan. Sebuah rumah itu dibangun dari berbagai macam materi. Ada pasir, ada semen, ada besi, ada batu, ya, dan lain sebagainya. Semuanya itu dicampur, disatukan, ya. Kemudian terjadilah satu bangunan rumah. Begitupun dengan ketakwaan. Ketakwaan adalah sebuah bangunan, yang mana ketakwaan ini tidak akan bisa terwujud bangunannya tanpa ada materi-materi perintah Allah yang dilaksanakan oleh kita. Mustahil kita bisa naik ke derajat ketakwaan, mustahil kita bisa bertakwa kepada Allah kalau material-material perintah ini tidak kita jalankan. Bukan hanya perintahnya, tetapi larangannya pun harus kita jauhi alias tidak dilaksanakan. Jadi kalau dua material ini ya sudah kita laksanakan, berarti kita sudah membangun ketakwaan. Rumah tidak akan terwujud kalau misalkan salah satu materinya tidak terpenuhi. Misalkan membangun rumah tapi tidak ada pasir, ditumpuk-tumpuk bata kaluhur, besi kaluhur, ya kita lihat pakai rapia. Mungkin bangunannya terwujud tetapi akan mudah kokoh. Kenapa tidak kokoh? Kenapa tidak kokoh? Karena ada satu materi yang tidak terpenuhi. Begitupun dengan bangunan ketakwaan. Materinya adalah seluruh perintah Allah dan menjauhi seluruh larangan. Salah satu perintah Allah adalah membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran. Itu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah. Salah satu perintahnya adalah membaca Al-Quran. Waalaikumsalam. Salah satu perintah Allah adalah membaca Al-Quran. Apa tujuan membaca Al-Quran? Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin. Yahdi sebagai petunjuk. Allah menurunkan Al-Quran itu sebagai petunjuk.
Allah menurunkan Al-Quran supaya menuntun kita ke jalan Allah. Allah menurunkan Al-Quran supaya membimbing kita ke jalan Allah. Allah menurunkan Al-Quran supaya mengawasi kita, menuntun kita, membimbing kita ke jalan Allah Subhanahu. Tetapi bukan hal yang mudah kita mendapatkan petunjuk dari Al-Quran. Ya. Bukan hal yang mudah kita bisa mendapatkan petunjuk dari Al-Quran. Ada tahapan-tahapan yang harus kita lakukan agar Al-Quran memberikan petunjuk bagi kita. Jadi orang teh digugusur ku Quran teh tah kadieu, tah kadieu, tah kadieu, tah kadieu. Hayang kitu ku Quran teh Pak susah. Ada langkah-langkah yang harus dilaksanakan. Ada tahapan-tahapan, tangga-tangga yang harus kita lalui. Yang pertama, Al-Quran harus dibaca. Nah, urusan maca ge Pak. Urang mah punten. Urusan maca ge urang mah punten. Masih keneh nget. Aduh. Itu karek urusan maca. Padahal ini perintah Allah. Ya. Dan ini material untuk membangun ketakwaan. Jadi kalau materi ini tidak terpenuhi, rek takwa kumaha ka Allah. Ya. Nah, agar Al-Quran menjadi petunjuk, yang pertama Al-Quran harus dibaca. Ini langkah yang pertama. Gitu. Al-Quran harus dibaca. Mau tidak mau Al-Quran harus dibaca. Sehari kita dapat berapa juz, Pak? Seminggu kita dapat berapa juz? Sebulan kita berapa kali khatam? 1 tahun kita berapa kali khatam? Bahkan di dalam satu hadis dijelaskan bahwa ada hak Al-Quran yang harus ditunaikan oleh orang, oleh kita, oleh kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat. Apa hak Al-Quran itu? Minimal 1 bulan itu dalam 1 tahun itu 2 kali khatam dalam 1 tahun. Ini menurut hadis ya. Dalam 1 tahun itu minimal 2 kali khatam. Berarti genep bulan khatam. Lamun genep bulan khatam, genep bulan itu sabaraha hari Pak? 160 genep kali 3 180 hari. Al-Quran itu jumlahnya 30 juz. 30 juz dibagi 180 seberapa? Udah sangitan tuh. Lapor. Berapa? 3 Sehari dapat berapa ayat Pak? Lamun genep bulan kurang lebih 3 ayat 3 juz 3 juz oh 3 juz mah turun 10 poe ge khatam atuh 3 juz ya hitunglah tak bapak-bapak pokoknya minimal dalam 1 tahun itu kita khatam 2 kali ya. Orang tahun kemarin khatam tuh Pak tuh kan tahun ayeuna Pak aya teh urang niatan khatam insyaallah insyaallah badai insyaallah moal ini perintah Allah Pak panurutnya hayang takwa ya. Kok hayang takwa tapi materinya tidak dipenuhi. Ini bangunan takwanya masih kerancang ya, masih kerancang. Bangunan takwa masih kerancang lamun ieu na teu dijalankeun Pak. Ya. Padahal orang tiap hari bersentuhan dengan Al-Quran. Ya. Ulah sampaikan dibaca teh hayo we surat Yasin apa. Ai surat mulain kumaha karunya sisirikan. Ke setengah katalar surat Yasin. Ya. Ai surat mulain tara dibaca. Baca surat mulain. Kalau misalkan sehari kita dapat selembar ya Pak,
Berarti 8 hari kita dapat 8 lembar. 8 hari itu 1 juz, 8 lembar itu 1 juz itu. Ya, 8 lembar 1 juz. Berarti untuk mencapai 30 juz itu 8 kali 30 berapa Pak? Berarti salambar Pak sehari yang tamat kena bulan. Ya, salambar sehari. Berarti 8 lembar 1 juz. 8 hari 8 hari 1 juz. 16 hari 2 juz. Terus tambah 8 hari 8 hari 8. Kan rata-rata 8 lembar Pak 1 juz. Ya, rata-rata 8 lembar. Sekali baca 1 juz itu rata-rata membutuhkan waktu maksimalnya 30 menit Pak. 30 menit 1 juz itu Pak. Lamun dibaca mah lamun daek itu 30 menit. Pada waktu kita 24 jam. Kira aku tidak 24 jam teh orang teu nyisihkeun 30 menit keur maca Quran. Ya. 30 menit. Eta teh rada gancang macana 30 menit teh Pak. Ya mungkin anu macana masih kene lambat mah bisa 1 jam. Ya. Kalau kita ada kemauan mah bisa Pak. Sehari kita dapat 1 juz. Itu. Jadi kalau 1 hari 1 juz berarti sebulan 30 juz khatam sebulan itu. Minimal 1 tahun 2 kali khatam. Gitu. Udah mah urusan maca nake masih kena can maca. Urusan maca nake masih kena candi laksana. Rek kumaha kurang bisa menuju derajat kana takwa. Gitu. Dibaca. Apakah membaca Al-Quran ini hikmahnya banyak? Wah banyak Pak. Wah baca Quran. Amal ibadah yang paling banyak mengandung kebaikan itu baca Quran. Maca Quran mah karena Quran mah tong boroning maca Pak. Mupingkeunana hungkul al-qari wal mustami sawaun fil ajri. Sarua ajaran. Ah mesti ngadengkeun hungkul. Nah, eta orang masuk di nyawa terus gitu. Ngadengkeun we hungkul, ngadengkeun hungkul tetep beda Pak di hadapan Allah. Antara nu maca sareng anu kuping. Da beda Pak. Beda kualitasna, beda kacapean. Ya. Sok baca Al-Qur'an Pak. Sempatkeun membaca Al-Qur'an. Ya, sempatkeun baca Al-Qur'an. Ya, sehari dapat 1 juz alhamdulillah. Man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanatun wal hasanatu asyru amsalihha. La aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Barang siapa yang membaca 1 huruf saja dari Al-Qur'an maka pahalanya 10. 1 huruf itu bukan alif lam mim tapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf 10 kebaikan. 10 kebaikan versi kita mah beda dengan 10 kebaikan versi Allah. Kita tidak tahu Allah 10 kebaikannya Allah beri apa. Gitu. Boting 10 permata, boting 10 miliar, boting 10 parawan, boting 10 bidadari, boting 10 mobil Alphard, gitu. Boting 10 apa. Tapi orang teu kabita ku eta. Kuno teu kabita da teu katingali kurang. Lama kadang-kadang kabita teh kuno konkret, kuno real. Iya katingali ieu mah. Maca Quran mah pahalana teu katingali. Salah satu yang membuat kita memang malas ibadah itu karena teu katingali buruhna. Maka butuh keimanan. Gitu. Ya. Jadi lamun maca 1 huruf saja sudah 10, komo lamun maca 10 huruf. Berarti 10 huruf kali 10 itu seberapa? 100. Komo lamun macana 100 huruf. 100 kali 10 1000. Komo lamun macana 1000 huruf. 1000 kali 10 kali. Gitu. Ya. Ini urusan maca nanti. Sok baca Quran. Karena Quran adalah bagian daripada perintah Allah. Gitu. Dan Quran adalah material untuk membangun takwa. Rasakeun Pak.
Lamun bapak geus pernah ngarasakeun kumaha nikmatna membaca Al-Qur'an bakal ketagihan Pak. Nikmat Pak baca Quran. Nikmat gitu ya. Itu. Nah sahabat karaos ke piluanus. Lamun terus baca Quran, nikmat, tenang, nyaman, tentram. Eureun baca Quran, rudet ya. Kenapa seperti itu? Ya memang Allah memberikan anugerah seperti itu pada orang yang membaca Al-Qur'an. Orang yang membaca Al-Quran diberikan ketenangan, diberikan kejernihan dalam berpikir ya, bagi orang yang membaca Al-Quran. Maka baca Quran. Al-Quran harus dibaca. Gitu. Kesan di majelis orangnya can mulai dipanjang belajar Quran teh berikan subuhna sering libur gitu. Sering libur. Kada hujan wae gitu. Sim kuring sampai kasihankan tadi. Insyaallah mudah-mudahan urang ngawitan di belajar Al-Qur'an. Aya mah dialihkeun kana subuh. Gitu. Kemari wengi mah seueur padet teuing kitu nya pelajaran anak bisa modal. Janten dialihkeun ka subuh. Tapi subuh Sabtu, subuh Minggu sareng subuh Senin. Insyaallah ke urang ngawitan deui. Ya. Itu teh betul-betul bermanfaat belajar itu teh ya. Ini yang pertama. Jadi lamun macana apa, lamun macana geus henteu ya. Bagaimana kita dengan tanggung jawab membaca Al-Qur'an? Ya. Karena Al-Qur'an adalah material untuk membangun takwa. Gitu. Ya. Nah, Bapak-bapak hadirin rahimakumullah, sekarang mah kita simpulkan saja Pak ya. Karena pembahasan takwa teh panjang ya. Bisa bosen gitu. Bisa jenuh orang gitu. Karena pembahasan takwa itu panjang, selain membaca Al-Quran banyak lagi ya perintah-perintah Allah yang lainnya. Kayak tinggalan ku bapak gitu, tinggalan gitu. Nah, dari perintah-perintah Allah. Kayak sambil berjalan bakalkah hendak sadaya. Nah, yang kedua, takwa itu adalah menjauhi larangan Allah. Larangannya sudah jelas Pak. Ya. Larangan Allah itu di dalam Al-Quran sudah jelaskan. Larangan Allah di dalam Al-Quran itu sudah jelas sekali. Jadi takwa itu selain kita melaksanakan perintah Allah yang disebutkan kemarin, termasuk ini membaca Al-Quran dan sebagainya, juga menjauhi seluruh larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Ya. Kan kita mah kadang-kadang dibalik. Perintah nanti dipigawe, larangan nanti kudu nama perintah Allah dipigawe, larangan teu dipigawe. Kalau perintah Allahnya dikerjakan, larangannya tidak dikerjakan, itulah namanya takwa. Ya. Ketika seseorang tidak menjalankan perintah Allah, teu maca Quran, ya, teu salat, teu zakat, teu haji, ya, apun mampu gitu. Puasa, tidak melaksanakan ibadah sosial gitu ya, kemudian larangannya dikerjakan, maka ia tidak bertakwa. Lawan dari takwa itu adalah maksiat gitu Pak ya. Lawan dari takwa itu adalah maksiat gitu. Jadi kalau takwa mah taat, kalau maksiat mah tidak taat kepada Allah. Itu ya pokoknya. Lamun takwa menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Tapi lamun sabalikna menjalankan larangan Allah, menjauhi perintah Allah, itu namanya maksiat. Maksiat itu ketika kita tidak menjalankan perintah Allah, kemudian kita menjalankan larangan Allah. Nah itu maksiat. Maksiat itu pengertiannya menentang aturan dan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melanggar aturan dan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Nah itu maksiat. Jadi ada takwa, ada maksiat. Salah satu jaminan Allah bagi orang yang bertakwa adalah hiji seueur lah. Satu, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja.
diberikan jalan keluar. Ya. Diberikan jalan keluar dari berbagai permasalahan. Apakah dunia ini masalah? Masalah. Karena dunia adalah tempat masalah. Ya. Ketika seseorang menghadapi permasalahan, ya, maka yang tahu permasalahannya itu adalah Allah, karena Allah yang memberi masalah. Ya. Maka ketika kita mau tahu apa itu jalan keluar dari permasalahannya, ya kita bertanya kepada Allah. Gitu. Kita bertanya kepada Allah, kumaha orang cara nanya ke Allah. Lain nanya secara langsung seperti itu. Ini Pak jalannya takwa. Ya. Menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, ini adalah cara kita bertanya kepada Allah dari berbagai macam permasalahan. Ya. Kapan Allah menjawab permasalahannya? Mungkin Allah diberi ilham. Ya. Diberi ilham. Mungkin ilhamnya dari kita, mungkin dari teman kita, mungkin dari guru kita, mungkin kita sendiri yang mencari. Kok Allah diberi jalan keluar? Ya. Kalau kita bertakwa. Kenapa? Karena yang punya masalah adalah Allah. Tah, cek Allah teh kamu diberi masalah itu. Itu. Ini hampir sama ya pengertiannya dengan ujian yang pernah saya jelaskan dulu. Permasalahan. Ini kamu diberi masalah ini. Kalau kau mau tahu jawaban dari masalah ini, sok nanya ke saya, cek Allah. Kumaha cara nanya nak? Sok deketan Allah. Ku iya, ku takwa. Ya. Da urang mah mau bisa secara langsung berkata-kata dengan Allah, da lain Rasul ulama, lain malaikat. Ya. Lain Rasul, lain malaikat. Tetapi ketika kita sudah mampu naik ke derajat ini, maka antara Allah dengan kita itu tidak akan ada sekat. Allah gampang diberi ilham, itah jalan keluar, jalan keluar. Caranya, ya, cara konkretnya adalah dengan melakukan istikharah. Istikharah itu adalah komunikasi kita dengan Allah, cara mengentaskan permasalahan. Kayak Allah diberi ilham. Gitu, diberi ilham. Apakah lewat mimpi, apakah lewat getaran hati. Gitu. Karena ayeuna sekarang urang mah diberi masalah diselesaikan kesorangan. Gitu. Nya puguh masalah nanti beres. Rieuh we sirah teh. Ya. Nah, sabna da dibereskeun kesorangan. Nah, make dibereskeun kesorangan teu beres, da urang mah pan teu apal jawabanna. Tidak tahu jawaban dari masalah itu. Ya Allah, bila mungkin kumaha lamun kita apa? Gitu. Hanya inilah yang mampu menjawab permasalahan-permasalahan dari Allah. Ketakwaan ini, Pak. Ya. Gitu. Kan buah dari ketakwaan itu, Pak. Buah daripada ketakwaan itu, kita menjadi betul-betul dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lamun deket apa ku Allah ge diberi ilham, diberi jawaban atas berbagai macam masalah. Jadi lamun hayang orang diberi jalan tina rupa-rupa permasalahan, ya takwa. Gitu. Takwa ya Pak. Dengan takwa nanti terbuka Pak jawaban-jawaban dari permasalahan yang sedang kita hadapi. Masalah ekonomi ini jawabannya takwa. Ya, sok we takwa ke Allah. Dalam orang sedang berhadapan dengan masalah ekonomi, terbuka duit, hayang boga duit, ya. Ku takwa mah benang Pak. Gitu. Nah, saudara cek takwa teh, lamun hayang duit mah sing getol duha, sing getol maca Quran, sing deket ka Allah. Oke, ku Allah diberi rezeki anu di sana. Ya. Gitu. Jadi ulah ngajauhan ieu. Ya. Masalahnya mau hilang, Pak. Gitu masalahnya. Ya, kita teh ibarat anak kecil, ya, ibarat anak kecil yang sedang dipangku atau dituntun oleh orang tua. Lamun urang misalkan
ngalepaskeun leungeun tinu jadi orang tua urang, tinu jadi tuntunan orang tua urang cilaka kamana meuning. Ya. Tapi ketika kita bertakwa kepada Allah, kita sama dengan muntang ke Allah Subhanahu wa taala. Lamun muntang ke Allah mah pasti segalana bakal beres. Ya, segalana bakal beres. Ya. Ini jaminan bagi orang yang Yang kedua, Pak, diberi jalan keluar dari berbagai permasalahan. Yang kedua, diberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Rezeki yang tidak disangka-sangka. Ayo, maheng ya. Maheng ya. Kurang tekudu capek, ya. Kurang tekudu ngesar, tapi rezeki naluturkeun ya Pak. Ya, rezeki naluturkeun. Nepikeun ka urang teh nyumput teh udag-udag ku rezeki. Ya. Kenapa rezeki sampai datang ke kita tanpa disangka-sangka? Ini jawabannya. Karena kita dekat dengan Allah. Dalam geus deket jeung Allah mah batok kudu rap gawe riweuh deui gitu. Ibarat seseorang yang kerja di pabrik, kalau ia sudah dekat dengan bosnya, kerjanya sudah bukan perhitungan lagi, Pak. Geus teu diperhitungkeun gaweana teh. Ya, gaweana geus teu diperhitungkeun. Lamun manehna deket jeung bosna, komo lamun pikaresepeun bosna. Atau misalkan seorang pembantu terhadap majikannya, kalau si pembantunya betul-betul taat kepada majikannya, maka gawe teh geus diperhitungkan. Gaji sudah tidak diperhitungkan lagi. Ya. Gaji pokoknya mungkin ku 2 juta, tapi tambahanana bisa 5 juta, bisa 6 juta. Kenapa? Karena faktor ketaatannya kepada majikannya. Jadi punten Pak, pembantu yang baik itu bukan yang getol nyuci, Pak. Pembantu yang baik itu bukan anu getol ngepel, sanes. Pembantu yang baik itu bukan anu getol beberes di kebon lain. Pembantu yang baik itu pembantu yang turut dan taat kepada majikan. Karena sebab misalkan pembantu keur ngepel cek majikan teh cibeun lah pelana tuh cuci lah mobil entong mah kagok ya keur ngepel lah kagok gitu. Lamun aya pembantu juga gitu Pak, keheul mah tah majikanana keheul gitu. Ya jangan cek Allah teh ayo we usaha gitu. Mana teh betul-betul teh usaha teh ai salat teh iraha depan ke usaha teh dipiwara ku usaha we terus diwarang ku usaha dipiwara ku Allah dipiwara, tapi lawan usaha terus ya mana waktu untuk Allah. Jadi pembantu yang baik itu adalah pembantu yang taat kepada majikan, bukan pembantu yang getol ngepel, yang getol nyusul, bukan gitu. Jadi pembantu yang baik nah apa yang menjadi perintah majikan langsung pok torolo keur ngepel tuh kamu mesihankeun mobil langsung simpen pelanana mobil gitu. Keur eta keur bersihan mobil deh tuh beresan itu kebon langsung beresan kebon. Tah eta apa? Pembantu anu bakal dipikanya aku majikan. Gaji nage Pak sudah tidak diperhitungkan lagi. Ya. Geus teu diperhitungkan kok ku majikan. Tah sebetulnya gaji pokoknya teh 2 juta. Kan anja mah pikarasepeun kami. Anjeun mah taat ka kami tah 5 juta. Naon ieu teh? Pokoknya mah 5 juta we. Allah gitu. Ya, gitu. Jadi yang paling dicintai oleh Allah itu ya iya Pak, orang yang bertakwa. Jadi jernih payahnya dia sudah tidak diperhitungkan lagi kok. Kerjanya sudah diperhitungkan. Mata rata-rata Pak anu menang rezeki tidak disangka-sangka oleh Allah mah kan anu takwa. Orang yang takwa itu memang tidak kelihatan kerjanya Pak. Gitu. Tidak kelihatan. Ya, lebih mendekatkan diri kepada Allah, lebih taat kepada Allah.
gitu. Nah, orang yang bertakwa diberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Ya. Kenapa kita belum sampai ke sini? Orang macam kan dia orang. Kita maca Quran hari-hari kene. Dititah duha hari-hari kene. Kita mah belum menjadi pembantu yang baik, belum menjadi pembantu yang taat kepada majikan. Ibaratkanlah kurang pembantu Allah majikan gitu ya. Lamun orang taat ke Allah mah tah ieu dibere ieu dibere ya. Lah urusan dahar mah geus lewat eta apa urusan tina usaha geus lewat gitu ya. Bahkan geus teu usaha ge teh ngalir terus geus teu usaha geus cicing nikmat teh ngalir terus. Rezeki yang tidak disangka-sangka. Kenapa? Karena faktor ini, faktor ketakwaannya kepada Allah. Geus pikaraseun Allah lah gitu. Ya, geus pikaraseun Allah. Dan bahkan kadang-kadang orang yang sudah ini mah tidak butuh ini teh. Geus deukeut ka mah tidak butuh. Asalna kenu ieu mah kenu takwa mah cukup we Allah gitu. Cukup Allah. Ya tuh Mas alim cakap Allah. Maksudnya Allah segalanya, sumber keindahan, sumber kekayaan dan lain sebagainya. Gitu. Peribahasa malah meninggal dan Allah oke pak. Orang tegas butuh naon-naon deh. Meninggal Allah orang geus teu butuh naon-naon. Geus kasilep ku nikmatna urang ningali dan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Gitu. Ini jaminan bagi orang yang ternyata takwa kepada dan ternyata ini susah didapat rezeki yang tidak disangka. Orang pasti masih modal mandir kayak dia Pak. Jadi lamun orang teu usaha teh urang mah jauh moal menang gitu. Rezeki anu teu disangka. Jadi urang mah lamun hayang meunangkeun rezeki teh tetep kudu aya ikhtiar lah. Da ikhtiar. Tapi bagi orang yang takwa mah tidak ada. Diberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Yang ketiga, jaminan bagi orang yang bertakwa itu surga. Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Jadi surga dan seluruh kenikmatannya itu uiddat lil muttaqin, diberikan kepada orang-orang yang coba sing takwa ya, sing takwa. Moto ayeuna mah keun we wattaqullaha mastata'tu gitu. Wattaqullaha mastata'tu, bertakwalah dengan sekedar kemampuan kita gitu. Jauhi maksiat. Nah sekarang kita bahas tentang maksiatnya. Tadi tekan maksiat maksiat itu ketika kita menentang perintah Allah ya, menentang larangan-larangan Allah, nah itu maksiat. Gitu. Ketika kita menentang ini dan menentang itu, Rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha. Barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya dan melanggar ketentuan-ketentuannya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka. Jadi maksiat Pak ke neraka, walaupun nanti nerakanya beda-beda, disesuaikan dengan kadar kemaksiatan. Yang pasti orang yang maksiat adalah ahli neraka. Gitu. Nah, kita introspeksi diri kita Pak. Apakah kita sering menentang perintah Allah? Wah, sering kita menentang. Urusan baca Quran ya perlu menentang ke Allah. Kita jarang baca Quran. Ya. Urusan-urusan yang lain kita sering menentang. Apalagi larangan-larangan. Kita sering menentang larangan. Cek Allah teh ulah ki dipikir ya. Nah, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya,
oleh seorang sahabat, ya Rasul, apa itu kebaikan, apa itu keburukan? Ya, apa itu kebaikan, apa itu keburukan? Artinya ini Rasulullah menjelaskan tentang masalah maksiat dan takwa. Mana maksiat, mana takwa. Keburukan itu sesuatu yang dilakukan apabila hatimu menjadi tentram, hatimu menjadi tenang, itulah kebaikan. Tanyakan pada jiwamu, ketika hatimu tenang, ketika hatimu tentram melakukan satu perbuatan, itulah kebaikan. Jadi lamun orang migawe hiji perkara terus balukar tina migawe eta perkara teh hati jadi tenang, jadi tentram, tah berarti itu teh kebaikan. Ya. Bisa membangun ketakwaan. Sok Pak, lamun urang geus tetepan tenang tuh Pak. Tenang. Itulah kebaikan. Mun urang geus baca Quran tenang teh, tenang. Lamun urang geus ngaji Bapak, tenang teh. Tenang. Tentram, hati teh tenang. Nah, itulah kebaikan. Gitu. Nah, sedangkan yang disebut dengan keburukan, ya, ketika melakukan sesuatu hatimu menjadi gelisah, hatimu menjadi tidak tentram, tidak tenang, merasa sesak dada. Nah, itu namanya keburukan. Dapat mal bisa dibohongan hati orang. Jiwa kita mal bisa dibohongi. Ketika kita melakukan satu ketaatan, pasti hati orang bakal tenang. Ketika kita melakukan satu kemaksiatan, hati orang tenang. Gitu. Oh, saya mau tenang, itu sholat ke. Oh, berarti tematos kronis, terus kronis, tenang, saya mau sholat ke. Saya mau puasa tenang, berarti geus kronis, ya, geus kronis, gitu. Ya, jadi sekali lagi Pak, so bisa kita ketahui lah dalam kehidupan kita, ya, dalam kehidupan kita. Lamun misalkan orang tepati bisa baca Al-Quran, terus tepati bisa memahami Al-Quran, mana yang termasuk perintah, mana yang termasuk larangan, atau saya tanyakan karena jiwa orang. Lamun migawe hiji perkara hati tenang, berarti eta kealusan. Lamun migawe hiji perkara teu tenang, hati gundah gulana, gelisah, sesak dada teh, berarti itu bukan kebaikan, maksiat. Gitu. Nah, bohong ka bojo, Pak, da mal bisa dibohong. Pak, keng atos aya 200.000, padahal 500.000. Gitu. Kita mau tenang, Pak. Masalahnya ada kebohongan di sana. Gitu, ada kebohongan. Ya. Atau misalkan kata tangga, ya, kata tangga, boga hutang, gitu. 500.000 ditagih, ayah tuh 400. Aduh, nyata kosong kene. Padahal boga gitu, Pak. Udah mau tenang. Ya. Itulah cara untuk membedakan mana kebaikan dan mana keburukan. Rasakan ya Pak. Gitu. Ya. Nah, itu yang namanya kemaksiatan. Apa penyebab maksiat ya? Penyebab maksiat itu banyak. Penyebab maksiat banyak. Tapi yang paling mendasar adalah urusannya iman. Nah, lemah iman. Lemah iman. Kenapa seseorang berbuat kemaksiatan? Karena lemah iman. Jadi kalau imannya lemah, maka kekuatan untuk melakukan dorongan ibadah, dorongan untuk menahan kemaksiatannya lemah. Karena iman kan dorongan untuk ibadah. Ya. Sekaligus dorongan untuk tidak melakukan maksiat. Kalau lemah imannya, lemah kekuatannya, dorongannya lemah. Dorongan untuk melakukan kebaikannya lemah, dorongan untuk menjaga tidak melakukan kemaksiatannya pun gitu. Ya. Ini penyebab kemaksiatan.
artinya tingkatkan iman. Ya, tingkatkan iman. Tingkatkan iman. Gitu. Yang kedua, penyebabnya itu adalah bergantungnya hati pada selain Allah. Bergantung hati kepada selain Allah. Bergantung ke pimpinan, bergantung ke tetangga, bergantung ke anak, bergantung ke babaturan, bergantung ke nabara. Maka ketika seseorang bergantung kepada selain Allah, puncaknya ia akan syirik kepada Allah. Puncaknya akan syirik kepada Allah kalau ia bergantung kepada selain Allah. Dan syirik itu termasuk maksiat. Ya. Maka kita bergantung kepada Allah. Apalagi penyebabnya apa? Mengikuti amarah. Ya, mengikuti amarah. Orang yang mengikuti amarah, puncak dari amarah itu adalah pembunuhan. Pembunuhan itu adalah kemaksiatan. Katong dipiara amarah. Ya. Walaupun ada marah yang negatif, ada marah yang positif. Ya. Nah, kemudian banyak lagi Pak ya, banyak lagi penyebab seseorang berbuat kemaksiatan. Ya, maka jelaskan sadayana itu Pak, salit tuh bisi modal gitunya, salit. Mudah-mudahan sok sana sakit oke akan manfaatnya. Jadi inti nama Pak, inti takwa itu menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Orang yang takwa diberi jalan keluar dari permasalahan, rezeki yang tidak disangka-sangka, dan diberikan surga oleh Allah. Itu namanya salit Pak. Banyak jaminan-jaminan bagi orang yang bertakwa. Lawan dari takwa itu adalah maksiat. Maksiat itu ketika seseorang melanggar perintah Allah, menentang perintah Allah, dan menentang larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya maksiat. Apa akibat dari maksiat? Wah, banyak kehancuran. Ya. Salah satunya apa? Salah satunya hese rezeki. Sulit rezeki. Ya. Uang sulit, pekerjaan sulit, masalah loba, asa sempit hidup. Ya. Itu akibat dari banyak melakukan kemaksiatan. Ya. Sakit dulu anu kaitan sareng masalah